Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abi dengan NIM 2506036007 akan memaparkan materi mengenai penawaran atau supply. Pengertian penawaran. Definisi penawaran adalah jumlah barang yang mampu dan bersedia ditawarkan oleh produsen di pasar pada berbagai tingkat harga dan periode waktu tertentu. Dalam konteks perikanan, penawaran adalah jumlah ikan atau komoditas perikanan yang didaratkan atau dijual oleh nelayan dan pembudidaya ke pasar. Faktor analisis atau fokus analisis menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan di pasar domestik dan internasional. Hukum penawaran. Hukum penawaran terdapat tiga. Yang pertama adalah hubungan positif. Ketika harga naik, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung meningkat untuk memaksimalkan keuntungan. Jadi bisa kita simpulkan ketika harga naik maka penawaran meningkat. Yang kedua, hubungan negatif. Ketika harga turun, jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen cenderung menurun karena margin keuntungan mengecil. Kita bisa ambil kesimpulan ketika harga turun maka penawaran juga ikut menurun. Yang ketiga ada ceteris paribus, asumsi bahwa faktor-faktor lain dianggap konstan atau tidak berubah selama analisis berlangsung. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi penawaran. Ada faktor internal dan eksternal. Berbagai faktor ekonomi, teknologi, dan lingkungan yang mempengaruhi jumlah penawaran komoditas perikanan. Ada harga komoditas yang di dalamnya terdapat harga ikan di pasar, harga input produksi, dan biaya operasional. Ada teknologi dan inovasi, di dalamnya terdapat alat tangkap modern, budidaya intensif, dan cold chain system. Selanjutnya adalah musim dan cuaca, di dalamnya terdapat musim penangkapan dan kondisi cuaca. Kebijakan pemerintah, regulasi, kuota, dan subsidi yang terakhir adalah infrastruktur, di mana di dalamnya terdapat jalan, pelabuhan, dan akses pasar. Dan kelima ini adalah faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi penawaran. Selanjutnya adalah penawaran perikanan Indonesia di tahun 2024 sampai 2025. Ada dua sektor, yaitu sektor tangkap dan budidaya. Produksi 2024 tangkap sejumlah 7,39 juta ton. Target 2025 sejumlah 7,54 juta ton. Pertumbuhannya 2%, dominasinya tuna dan kembung. Sektor budidaya produksi 2024 sebesar 6,30 juta ton. Target 2025 sebesar 6,50 juta ton. Pertumbuhannya sama dengan sektor tangkap, yaitu 2%, dominasinya adalah rumput laut. Sehingga total dari kedua sektor tersebut adalah 13,76 juta ton, target 2025 14,04 juta ton, pertumbuhannya adalah 2%, dominasinya sehat dan bertumbuh. Studi kasus penawaran perikanan di Indonesia data 2024 sampai 2025. Yang pertama adalah penawaran perikanan tangkap. Tahun 2024, produksi perikanan tangkap mencapai 7,39 juta ton, KKP, 2024. Harga ikan tuna naik pada 2024 sehingga nelayan menambah trip dan jam operasi. Tetapi kenaikannya hanya sekitar 1-2% di tahun 2025, menunjukkan inelastisitas. Interpretasi. Harga naik mendorong produksi, tetapi stok ikan dan musim membatasi penawaran. Selanjutnya ada penawaran budidaya di Indonesia. Budidaya tumbuh pesat. Produksi budidaya tahun 2024 yaitu 6,30 juta ton, naik 13,64% dibanding 2023. Q1 2025 produksi budidaya 4,16 juta ton, naik 2,61%. Contoh komoditas udang faname, nila, lele, rumput laut. Ini yaitu adalah dominasi nasional ya. Implikasi budidaya lebih responsif terhadap harga karena yang pertama teknologi mendukung, yang kedua input bisa ditingkatkan cepat, yang ketiga adalah permintaan ekspor mendorong penawaran. Selanjutnya adalah elastisitas penawaran, konsep dan perhitungan.
Elastisitas penawaran mengukur responsivitas jumlah yang ditawarkan terhadap perubahan harga dalam sektor perikanan. Tingkat elastisitas berbeda antara tangkap dan budaya. Rumusnya bisa kita lihat di sebelah sini, di papan ini yang tertera di belakang. Ya, kita bisa lihat juga perbandingan elastisitas antara tangkap dan budidaya, di mana elastisitas perikanan tangkap ini sangat mendominasi daripada perikanan budidaya. Selanjutnya adalah implikasi penawaran perikanan. Yang pertama, kebutuhan cold chain. Pentingnya sistem rantai dingin untuk menjaga kualitas ikan dari lokasi tangkap ke konsumen. Yang kedua, pengaruh kebijakan kuota. Regulasi kuota penangkapan berdampak langsung pada jumlah penawaran di pasar. Yang ketiga, logistik dan akses pasar. Infrastruktur, transportasi, dan distribusi yang efisien untuk memperlancar penawaran. Yang keempat, ada dampak perubahan iklim. Perubahan pola cuaca dan suhu laut mempengaruhi ketersediaan dan penawaran ikan. Yang terakhir ada studi kasus di Kalimantan Timur. Penangkapan di WPP 716. Penawaran tangkap menunjukkan fluktuasi musiman dengan komoditas utama berupa kembung, selar, tuna, dan kakap yang menjadi andalan nelayan setempat. Komoditas utama yaitu kembung, selar, tuna, dan kakap menjadi hasil tangkap dominan di perairan Kalimantan Timur. Fluktuasi musiman, penawaran mengalami fluktuasi tajam dipengaruhi musim dan kondisi cuaca. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.